Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin memberikan sedikit pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa pada saat kita mengayuh sepeda, sepeda itu bergerak? Kemudian yang kedua, mengapa pada saat kita pukulkan paku ke dalam kayu, paku itu masuk ke dalam kayu? Kemudian yang ketiga, mengapa pada saat mobil direm, badan kita ikut terdorong ke depan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan itu, masuklah kita ke materi hari ini, yaitu mengenai gaya dan hukum Newton. Nah, di materi gaya dan hukum Newton ini, kita akan membahas yang pertama itu adalah definisi daripada gaya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis-jenis daripada gaya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian yang keempat itu adalah resultan gaya atau penjumlahan daripada gaya tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah mengenai hukum Newton. Nah, di hukum Newton ini nanti dibagi menjadi tiga. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, kemudian ada hukum 3 Newton. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, mengenai definisi daripada gaya. Apa sebenarnya definisi daripada gaya tersebut? Nah, gaya ini bisa kita contohkan seperti ini. Kalau misalkan kita menarik meja, meja itu akan berpindah posisi atau berpindah tempat. Kemudian, kalau misalkan kita dorong meja itu, berarti meja itu juga akan berpindah posisi atau berpindah tempat. Berarti bisa kita simpulkan, gaya itu adalah suatu tarikan dan dorongan pada benda. Itulah definisi daripada gaya. Nah, kemudian gaya ini disimbolkan dengan huruf F. Ini berasal dari bahasa Inggris, artinya force. Kemudian satuannya adalah Newton, atau bisa juga kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kalau kita mengukur besar gaya, alat ukurnya itu adalah dinamometer. Apa itu dinamometer? Dinamometer itu adalah neraca bekas atau alat ukur daripada besar suatu gaya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis dari gaya. Nah, jenis-jenis dari gaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ada namanya gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Contoh seperti ini. Kalau misalkan kudorong meja, berarti meja itu berpindah. Kenapa bisa berpindah? Karena tangan kita menyentuh meja tersebut, sehingga meja itu berpindah. Berarti bisa kita simpulkan, gaya sentuh itu adalah gaya dengan sentuhan langsung pada benda. Itulah dia gaya sentuh. Contoh dari gaya sentuh, contohnya itu adalah ketika kita menendang bola, berarti kita menggunakan adalah gaya otot. Kemudian yang kedua itu adalah gaya gesek. Dan masih banyak lagi contoh dari gaya sentuh. Di sini Bang buat aja dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gaya tak sentuh. Nah, apa itu gaya tak sentuh? Jadi kalau gaya tak sentuh ini adalah gaya tanpa sentuhan pada benda.
Itulah dia gaya tak sentuh. Contohnya apa? Contohnya itu adalah gaya magnet, kemudian gaya listrik, dan masih banyak lagi contoh dari gaya tak sentuh. Nah, itulah dia jenis-jenis gaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama gaya sentuh, kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, kemudian kita ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kita harus tahu pengaruh gaya terhadap benda. Jadi di sini ketika kita kasih gaya, bagaimana pengaruhnya terhadap benda tersebut? Nah, yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda itu adalah menyebabkan benda berpindah. Yang pertama, contoh tadi Bang bilang kan, kalau misalkan kita dorong meja, berarti meja itu berpindah. Atau misalnya kita tarik, berarti meja itu berpindah. Kemudian yang kedua itu menyebabkan benda berubah bentuk. Contoh seperti ini, botol aqua misalkan. Kalau kita remas, berarti kita kasih gaya. Ketika kita remas, berarti bentuk daripada botol aqua itu akan berubah jadi penyok. Kalau dalam bahasa gaulnya penyok. Kemudian yang ketiga ini gaya itu dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Misalkan seperti ini. Kalau ada mobil sedang bergerak, lalu tiba-tiba ditabrak oleh truk dari belakang, maka nanti kecepatan daripada mobil itu akan bertambah. Makanya bisa dikatakan gaya itu dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada benda. Itulah dia pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda. Oke, kemudian kita ke yang keempat. Yang keempat itu adalah resultan gaya, atau biasanya disimbolkan dengan F. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu adalah penjumlahan daripada gaya. Nah, di sini resultan gaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah resultan gaya ketika arah gaya itu searah. Atau Bapak buat aja seperti ini ya. Resultan gaya searah. Jadi kalau dia resultan gaya searah, misalkan ada sebuah benda. Ada sebuah benda yang diletakkan di lantai. Lalu benda ini ditarik dengan gaya F1 ke kanan. Kemudian ditarik lagi dengan gaya F2 ke kanan. Maka nanti resultan gayanya adalah langsung kita jumlahkan aja. F1 ditambah dengan F2. Itulah dia untuk resultan gaya searah. Jadi arah daripada gaya itu sama dia, sama-sama ke kanan. Kemudian yang kedua itu adalah resultan gaya berlawanan arah. Yang kedua ya, resultan gaya berlawanan arah. Jadi kalau dia resultan gaya yang berlawanan arah, berarti gayanya satu ke kanan, kemudian satu lagi ke kiri. Contoh seperti ini ya. Ada benda berada di lantai, kemudian ditarik dengan gaya F1 misalkan ke kanan, kemudian ditarik dengan gaya F2, katakan dia ke kiri. Nah, kalau dia ke kanan berarti dia positif, kalau dia ke kiri berarti dia negatif. Maka nanti di sini untuk resultannya F1 ditambah dengan minus F2. Jadi hasilnya seperti ini.
resultannya sama dengan F1 dikurang dengan F0. Nah, itulah dia resultan gaya. Jadi ada dia resultan gaya searah, kemudian ada dia resultan gaya berlawanan arah. Oke, tadi kita udah bahas mengenai gaya, jenis-jenis gaya, kemudian pengaruh gaya, kemudian resultan gaya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Newton. Ya, ini topik yang terakhir mengenai hukum Newton. Kenapa dikatakan hukum Newton? Karena yang mengemukakan itu adalah si Newton. Yang mengemukakan itu adalah Sir Isaac Newton. Nah, hukum Newton ini dibagi menjadi 3. Hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, kemudian hukum 3 Newton. Bukan hukum Newton 1 ya, bukan hukum Newton 2 atau hukum Newton 3, itu salah. Jadi yang betul itu adalah hukum 1 Newton, 2 Newton, kemudian 3 Newton. Oke, langsung aja, kita yang pertama ya. Yang pertama itu adalah hukum 1 Newton. Apa dikatakan si Newton pada hukum pertamanya? Jadi dikatakan seperti ini ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka nanti benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Langsung aja Bapak tuliskan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, itulah dia yang dikemukakan oleh si Newton dalam hukum pertamanya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Contoh misalkan seperti ini ya. Katakan ada meja di situ. Kalau nggak kita kasih tarikan atau dorongan, maka meja itu akan tetap diam. Atau misalkan ada mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan, katakan kecepatannya adalah 60 km per jam. Dan ketika kita tidak memberikan gaya, maka nanti mobil itu akan tetap bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, itulah dia hukum yang dikemukakan oleh Newton pada hukum pertamanya. Jadi dirumuskannya seperti ini ya. Secara singkatnya, resultan gaya itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Inilah dia untuk rumusan dari hukum 1 Newton. Jadi resultan gaya itu bisa juga dinyatakan seperti ini ya. Sigma F sama dengan 0. Sigma F itu namanya ya. Atau bisa juga disimbolkan seperti ini, R. Itulah dia untuk resultan gaya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah hukum 2 Newton. Kalau dia hukum 2 Newton ini, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan ada mobil didorong oleh satu orang, kemudian ada lagi mobil. Mobil ini sama. Yang satu didorong dengan satu orang, kemudian yang satu lagi didorong dengan 2 orang. Berarti bisa kita katakan mobil yang pertama itulah yang bergerak paling lambat dibandingkan dengan mobil yang kedua. Artinya mobil yang kedua itu akan bergerak paling cepat gitu. Kenapa? Karena didorong dengan 2 gaya. Sedangkan mobil pertama tadi didorong dengan 1 gaya. Nah, itulah tadi di hukum 2 Newton ini dikatakan seperti ini ya.
percepatan daripada suatu benda itu bergantung kepada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau semakin banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka nanti akan semakin cepat benda itu bergerak. Makanya dikatakan A sama dengan F per M, gaya per massa. Jadi di sini Bapak kasih keterangan ya. A itu adalah percepatan, kemudian F itu adalah gaya, ini satuannya ini adalah meter per sekon kuadrat, satuannya ini adalah Newton, kemudian M ini adalah massa, satuannya itu adalah kilogram. Inilah dia untuk hukum 2 Newton. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka nanti di sini percepatan daripada benda itu akan semakin cepat. Semakin kecil gaya yang kita berikan, maka nanti di situ percepatan daripada benda itu akan semakin lambat. Itulah kira-kira mengenai hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton. Nah, kalau dia hukum ketiga Newton ini membahas mengenai gaya aksi dan reaksi. Dikatakan seperti ini ya, F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa bisa timbul pernyataan seperti ini? Nah, Bapak contohkan ya. Kalau misalkan kita mendorong tembok lah misalkan, kalau semakin kuat kita dorong tembok itu, maka nanti akan terasa di tangan kita, akan terasa sakit. Itu kenapa? Karena kita memberikan aksi ke tembok, maka nanti tembok itu akan memberikan reaksi ke kita. Jadi semakin besar aksi yang kita berikan, ya tembok itu akan memberikan reaksi yang sama. Makanya tangan kita akan terasa sakit. Itulah contoh dari F aksi sama dengan minus F reaksi. Atau bisa contohnya seperti ini ya. Pada saat perahu didayung ya kan, pada saat perahu didayung, maka nanti di situ dayung itu akan memberikan aksi kepada air. Kemudian sebagai balasannya air itu akan memberikan reaksi kepada dayung atau kepada perahu, sehingga perahu itu akan bergerak. Itulah contoh dari F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gaya aksi yang kita berikan itu akan sama dengan besar reaksi yang kita terima. Atau contoh lucunya seperti ini ya. Kalau misalkan kau tampar temanmu misalkan, contoh ya, ini contoh aja, jangan ditiru ya. Maka nanti temanmu pasti memberikan reaksi juga ya kan. Gak mungkin dia tidak memberikan reaksi kalau misalkan kamu tampar temanmu. Tapi jangan ditampar ya, itu cuma contoh aja. Oke. Nah, itulah dia untuk hukum Newton. Jadi dari sini ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, kemudian ada dia hukum 3 Newton. Oke, coba langsung kita ke contoh soal ya. Contoh atau contoh soal. Yang pertama, misalkan seperti ini. Katakan Budi, katakan ada si Budi mendorong mobil dengan gaya 40 Newton. Mobil itu bermassa 40 kilogram. Ini cuma contoh aja ya. Katakan ada si Budi mendorong mobil dengan gaya 40 Newton, mobil itu bermassa 40 kilogram. Nah, kalau misalkan ditanya seperti ini, berapakah percepatan
percepatan mobil tersebut. Itu misalkan ditanya, berapa dia percepatan daripada mobil tersebut? Oke, langsung aja kita jawab ya. Tapi terlebih dahulu kita baru diketahuinya. Berarti di sini diketahui ada dia gayanya sama dengan 40 Newton. Kemudian ada dia masanya. Masanya adalah 40 kilogram. Nah, yang ditanya itu adalah berapa dia percepatannya atau A-nya. Nah, bagaimana cara kita menjawab ini? Berarti untuk mencari A-nya sama dengan F per M. Masukkan aja F-nya. F-nya adalah 40 Newton. Per M-nya adalah 40. Berarti di situ percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Itu kira-kira ya untuk contoh mengenai hukum Newton. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini posisi papannya sudah Bapak hapus ya, supaya mempersingkat waktu, jadinya Bapak skip untuk penghapusan papannya. Oke, untuk contoh soal nomor 2 ini, Bapak kasih contohnya ini adalah contoh dari resultan gaya searah. Misalkan ya, kalau misalkan ada benda di lantai, kita kasih gaya F1 sama dengan 20 Newton. Lalu kita kasih lagi gaya F2 sebesar 30 Newton. Maka nanti di sini resultan gayanya langsung aja kita jumlahkan karena dia searah, berarti F1 ditambah dengan F2. Maka nanti hasilnya 20 Newton ditambah dengan 30 Newton, hasilnya adalah 50 Newton. Itulah untuk contoh dari soal resultan gaya searah. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga, ini untuk resultan gaya berlawanan arah. Jadi misalkan seperti ini ya. Katakan ada benda, kita tarik dengan gaya F1. Kemudian kita tarik lagi dengan gaya F2. Lalu kita tarik lagi dengan gaya F3. Maka nanti di sini untuk resultannya, pertama-tama Bapak buat dulu berapa nilai F1-nya ya. F1-nya itu katakan nilainya adalah 20 Newton. Kemudian F2-nya katakan nilainya adalah 30 Newton. Lalu F3-nya katakan nilainya adalah 10 Newton. Maka nanti di sini resultan gayanya F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan minus F3. Kenapa minus tadi? Karena dia arahnya ke kiri, makanya jadinya minus. Maka nanti di sini 20 Newton ditambah dengan 30, karena plus dikali dengan minus hasilnya adalah minus, berarti di sini kurang jadinya, dikurang 10. Maka nanti hasilnya 50 kurang 10, hasilnya adalah 40 Newton. Itulah untuk contoh dari resultan gaya yang berlawanan arah. Oke, kemudian kita ke contoh yang keempat. Kalau contoh yang keempat ini merupakan gabungan antara resultan gaya berlawanan arah dengan hukum 2 Newton. Misalkan seperti ini ya. Ada benda di lantai. Kemudian benda ini katakan bermassa. Massanya adalah 20 kilogram. Nah, benda ini kita tarik dengan gaya F1 ke kanan. Kemudian kita tarik lagi dia ke kiri dengan gaya F2. Lalu di sini kita tarik lagi dengan gaya F3. Katakan F1-nya ini adalah 80 Newton. Kemudian F2-nya
adalah 10 Newton. Lalu F3-nya katakan adalah 10 Newton. Jadi sama-sama 10 Newton ya, F2 dan F3. Maka nanti di sini yang ditanya misalkan, hitunglah berapa percepatan daripada benda ini dan kemana dia arahnya. Itu misalkan yang ditanya. Oke, langsung aja kita jawab. Mencari percepatannya berarti kita gunakan rumus sigma atau resultan gaya per m. Maka nanti di sini langsung aja kita jumlahkan ya, F1 ditambah dengan minus F2 ditambah dengan minus F3 per M. Langsung masukkan B-nya. F1-nya adalah 80 ditambah dengan ini plus kali minus artinya adalah minus, berarti dikurang F2 10 dikurang F3-nya juga 10 per masanya adalah 20. 80 kurang 10 70 dikurang 10 berarti 60. Berarti di sini nanti kita tuliskan 60 per 20. Maka nanti hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Gitu kira-kira untuk contoh soal dari gaya dan hukum Newton. Nah, Bapak rasa inilah dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi coba diulang-ulangi lagi di rumah. Kalau ada soal, coba dilatih-latih. Jangan didiamkan catatannya tanpa dibaca. Jadi sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi dan selamat beristirahat.